Oke, sudah muncul ya Bapak Ibu? Ya Pak. Baik, terima kasih. Nah, ini di modul ketujuh terkait database. Nah, tujuan kita yaitu memahami dan mengenal database. Nah, dan salah satunya itu kita bisa membuat database pada Microsoft Access dan juga SQL Server. Jadi database itu Visual Studio itu bisa dikoneksikan ya, tidak hanya ke Access, bisa ke DBMS yang lain ya, SQL atau SQL Server atau Postgres atau apapun itu. Nah, nanti salah satunya kalau misalkan kita menghubungkan melalui akses, nanti kita akan dihubungkan dengan satu komponen namanya Adobe. Nah, teori ini database itu adalah suatu informasi yang tersimpan dan tersusun rapi dalam suatu tempat sehingga nanti kita akan memudahkan untuk proses manipulasi berupa menambah data, menghapus, mencari, dan mengatur informasi yang dibutuhkan. Ini saya kira sudah dibahas di mata kuliah sebelumnya ya, Mas Data. Pertama ada database, kemudian database itu terdiri dari tabel-tabel. Nah, setiap tabel nanti terdiri dari record dan field-fieldnya. Ada kolom dan ada recordnya. Nah, seperti inilah hierarki suatu database. Nah, sistem adalah suatu perangkat lunak khusus untuk melakukan pengolahan database. Nah, satu DBMS yang terpopuler adalah RDBMS atau Relational Database Management System. Ini yang paling banyak digunakan karena dengan konsep yaitu database itu dihubungkan antara tabel-tabel ya. Nah, contohnya adalah ada Access, Microsoft SQL Server, kemudian ada MySQL. Nah, ini contoh-contoh produk yang kategori rasional DBMS. Kemudian konsep dasar pemrograman database, nah seperti apa ya? Jadi kaitan antara kita belajar Visual Basic dengan misalkan tadi database. Jadi Visual Basic itu dapat dihubungkan dengan program aplikasi pengolah data atau database seperti Access, MySQL, SQL Server. Alur kerjanya kurang lebih bisa terlihat di gambar 72. Jadi kalau misalkan kita ada database ya di sini, ada Access, MySQL Server, ada SQL Server dan yang lainnya. Kemudian dihubungkan oleh namanya database provider, ada ODBC, ORDB, ada .NET dan sebagainya ya. Ini banyak. Kemudian nanti dihubungkan dengan antarmuka dari lingkungan kerja PBNet. Misalkan dengan database konektor, namanya ADODC atau data dan sebagainya. Kemudian nanti ditampilkan dalam komponen Visual Basic Net, bisa ke data grid, data list, data combo, text box, dan seterusnya. Jadi intinya bahwa di Visual Basic itu kita hanya bisa membuat antarmukanya. Sedangkan untuk menyimpan datanya itu kita butuh aplikasi database. Nah, sebelum ke komponen tadi PB sampai ke aplikasi database, nah perlu database konektor dan juga database provider. Nah, Bapak Ibu tidak usah bingung, hal yang paling mudah itu adalah dicoba, nanti Bapak Ibu bisa melihat hasilnya. Ternyata data yang ada di akses, nah, itu bisa tampil di Visual Basic. Jadi kalau dulu kan kita membuat data-data database itu kita simpan di sana, nanti kita bisa manipulasinya itu di aplikasi. Nah, koneksi Visual Basic dengan DBMS, nah salah satunya itu kita menggunakan komponen namanya Adobe Data Control atau Adobe DC. Komponen ini dapat dihubungkan dengan komponen-komponen ya, tool tadi ya, misalkan seperti textbox, data grid, dan yang lain sebagainya. Dan data provider ini nanti kita bertanggung jawab untuk menghubungkan koneksi ke database. Nah, network saat ini lengkapi dua provider, yaitu SQL Data Provider yang dirancang hanya untuk bekerja dengan SQL Server. Ada juga namanya Data Provider OLEDB. OLEDB ini memungkinkan terhubung ke database jenis lain, jadi selain dari SQL Server, tapi misalkan ke Microsoft Access, MySQL atau Excel.
Setiap data provider dari kelas komponen namanya object connection, ini menyediakan koneksi ke database. Object comment ini mengeksekusi yang namanya perintah. Kemudian objek data reader yang menyediakan fungsi forward only, read only, atau record set. Nah, untuk praktilnya Bapak Ibu, nah kita akan membuat suatu database. Kebetulan kita namanya itu Microsoft Access. Langkah-langkahnya bagaimana? Ya tadi Bapak Ibu, buat database namanya ini, kemudian simpan ke dalam folder project Anda gitu. Kemudian rancang struktur tabelnya seperti berikut. Misalkan kita buat, jadi kita harus buat ininya Bapak Ibu ya, tabel atau database-nya. Jadi kalau misalkan mulai akan membuat suatu program berbasis penyimpanan data ke database, berarti kita akan melakukan dua pekerjaan membuat database itu sendiri, ya. Kemudian nanti kita akan juga buat formnya, jadi tetap antar mukanya kita buat seperti ini contohnya. Jadi kalau ini yang akan kita buat di database aksesnya, nah kalau misalkan ini nanti kita buat formnya, desain formnya di Visual Basic-nya. Jadi kita ngerjain ini di Visual Studio, kalau ngerjain ini nanti ya kita buat aja di akses ya. Saya kira Bapak pernah membuat database akses. Misalkan dengan kode jenis, dan nah nanti bit-bit inilah nanti yang akan dijadikan untuk menyimpan di sini. Contoh, ada kode jenis text box 1, nama jenis text box 2. Nah ini tuh nanti kalau disimpan nanti muncul dulu ke grid ya. Nanti sebenarnya itu oleh program Visual Studio dihubungkan kemana, ke database yang tadi untuk menyimpan kode jenis dan jenis. Itu ya. Nah ini buat desainnya juga seperti ini. Ada ini comment button ya, ada simpan, ubah, hapus, dan ini ada text box 3, dan juga di sini ada data grid view. Nah lihat aja nanti Bapak Ibu di mana di Visual Studio-nya ya, masing-masing tinggal ikutin ini. Nah, selanjutnya, nah mulai Bapak Ibu tambahkan ini kode-kodenya ya. Nah yang paling penting Bapak Ibu itu adalah mesti apa ya, ikutin aja langkah-langkah di sini. Misalkan kita di add modul baru ya, tuliskan program import system.data.odb, kemudian modul 1 public con as ODB connection, public DA as ODB adapter. Ini mengikuti aja Bapak Ibu ya, STR string. Nah termasuk koneksi, nah ini provider yang menghubungkan ke aksesnya. Kemudian nanti ini mengarah ini ke tadi, ini kan tadi jual buku CDB ya. Jadi kita nyimpen nanti ke jual buku CDB, dihubungkannya ke sini gitu. Jadi kalau di sini namanya jual buku, nah ini sesuai dengan yang tadi di sini. Ya. Kemudian koneksinya kita dikoneksikan oleh DB connection. If koneksinya state text cross, then akan dibuka. Dan if ini kita buat modul ketik sama seperti ini. Perhatikan ya, tanda petik 2 sama dengan titik, ini usahakan sesuai. Kemudian tuliskan pada form jenis di sini ya. Jadi inform sama import ODB public class data jenis, ini diketik aja sub kosong, teks 1 box clear. Kalau isi berarti teks 2 clear, teks 3 fokus. Kalau tampil jenis, nah dia ngambil data kan, ambil data adapter, select jenis ke koneksi, kemudian di new dataset, data grid view. Kemudian di sini sama ya, ini untuk mengatur grid ya, width-nya seperti apa, beratnya, header-nya, dikasih nama jenis. Kemudian ketika data jenis di load, nah nanti muncul koneksi, muncul tampil jenis, dan juga bisa kosong dan atur grid. Nah seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama itu adalah kita belajar menghubungkan dengan akses. Nah caranya gimana? Bapak Ibu pernah bikin akses? Pernah kan? Masih ingat nggak? Ya misalkan jadi buka aja misalkan akses.
akses. Nah, misalkan. Nah, kemudian Bapak Ibu buat ya blank database. Nah, nyimpennya di mana? Misalkan Bapak Ibu mau misalkan di apa? Di penyimpanannya bebas atau mau misalkan di tadi ya di Visual Studio. Misalkan ini yang jelas nanti simpan aja filenya gitu. Jadi Bapak Ibu pertama itu adalah pasti tahu misalkan penyimpanannya itu di mana ya. Misalnya penyimpanannya itu di mana. Nah, oke, saya simpan di folder saya. Maaf, ini. Nah, di sini saya buat teman-teman visual. Oke, saya simpan di database. Nah, tadi namanya apa? Misalkan disuruhnya sesuai modul, misalkan ya penjual buku. Saya kasih nama jual buku. Oke. Jual buku, seperti itu ya. Oke, tersimpan. Kemudian create. Nah, ingat nggak apa Ibu yang seperti ini? Ya, nama tabelnya jenis ya. Nah, jadi kita nanti boleh kita buat di desain view aja. Nah, nama tabelnya jenis. Oke. Kemudian di sini kita lihat misalkan kalau kita ini ya. Misalkan tadi ya. Nah, ini kan kode jenis X 2 primary key. Ya, berarti di sini kita kode jenis tipe datanya ya, apa itu adalah teks. Kemudian di sini ininya 2 ya. Nah, ini file size-nya 2 boleh. Kemudian di sini primary key udah. Kemudian satu lagi adalah jenis. Di sini tipenya juga teks. Ini file size-nya ya, berarti 50. Kemudian oke udah. Udah tinggal simpan. Ya, tuh. Udah tersimpan. Misalkan boleh di close boleh. Nanti ketika misalkan kita lihat di ini udah muncul, kita buka nah, yang tadi. Ini memang kosong ya, karena masih bawaan yang tadi. Nah, kemudian Bapak Ibu buat formnya seperti ini, ya. Ini label text box 1, text box 2. Ini ikutin aja Bapak Ibu, ya. Misalkan kita ikutin ya, misalkan seperti ini nih. Ibu mau buat seperti ini, ininya ya text box. Ibu tinggal ikuti aja. Saya buka Visual Studio. Kemudian apa? Kita buka file new project, pilih Visual Basic ya, window application. Misalkan di sini namanya aplikasi jual buku. Ininya simpannya oke di sini nggak apa-apa. Oke. Ini kan muncul kok. Berusaha dulu boleh. Sesuai kebutuhan ya. Misalkan di ini. Nah, seperti ini. Supaya kita bisa lihat ininya, kita buat 2 layer. Nah, ini kan kode jenis, ini kan label. Nah, kasih label di sini. Ya, kemudian label di sini, oh ini kelihatan. Label di sini, teksnya apa? Misalkan ganti kode jenis. Oh, ini adalah label yang kedua, kasih juga di sini sama, berarti namanya nama jenis.
ya. Ini silakan tinggal dirapikan aturnya. Kemudian ini textbox 1, textbox 2, dikasih textboxnya. Textbox ini. Textbox 1 kayak gini ya. Kemudian bikin lagi textbox 2. Textbox 1 ini ya tuh textbox 2. Ini kalau nggak diubah ya udah biarkan saja. Kemudian kita buat textbox 3 juga ternyata di bawah. Nah, kita buat ke bawah sini. 3. Kemudian di sini ada button ya. Ada comment button, ada 1, 2, 3. Oh, ini mas 3. Berarti ada 4 comment button. Comment button ya. Maka 1 kita kasih apa itu simpan. Kemudian buat lagi ada 4. Silakan rapikan saja. Ini berarti ubah ya. Ini ubah. Yang ini adalah hapus. Akhir adalah batal. Oke, udah ya, hampir sama ya. Nah, selanjutnya adalah data grid view. Lalu tinggal cari di sini. Data grid view. Ya, ini command control. Kemudian kita tambahkan data grid view. Nah ini, ya. Jadi kalau tadi di sini kan di command control, Bapak Ibu nanti boleh nanti cari ke bawah di bagian data ada yang namanya data grid view. Ya, tambahkan ke sini. Oh, ya. Nanti ini kan minta ininya, nanti sementara diabaikan saja dulu. Nah, misalkan di sini, nanti misalkan kita abaikan dulu ininya, misalkan dari ini. Nah, ini akannya gimana? Ini kok hilang ya? Nah, oke itu ya. Jadi ketika diabaikan dulu aja, nanti untuk ininya nanti kita ini. Tapi namanya sama kan, data grid view. Bapak Ibu, harapan saya sih, mulai dari kapan Bapak Ibu. Jadi ini kalau kita jalankan ya, ini belum ada apa-apa Bapak Ibu, kosong tuh. Jadi ini belum berfungsi, belum apa-apa gitu kan. Meskipun nggak ada datanya, karena memang belum terhubung ke database tadi. Kita masih membuat sekali lagi antar mukanya. Ada label, textbox 1, textbox 2, simpan, hapus, data, dan juga textbox 3. Terakhir ada data grid view. Gimana sampai sini Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Kalau misalkan simpan dulu boleh ya Pak Ibu ya. Misalkan simpan aja. Bapak Ibu, sampai sini bisa dipahami? Bisa ya. Nah, tinggal Bapak Ibu ya, mulai coding ini aja Bapak Ibu nih. Ini kan ada kodenya tuh. Kalau pada kodenya, ya, ini masih di sini. Caranya gimana nih? Tambahkan submodul, klik kanan project, add modul. Kan gitu kan, klik kanan project, add modul. Nah, itu ikuti ya. Nah, kan. Klik kanan, misalkan project, add modul ini ya nih. Karena sebagai ini, nah ini add modul. Kemudian misalkan tambahkan coding di sini gitu. Modulnya misalkan namanya modul 1 kan, add
Nah, kan muncul seperti ini. 21 ya. Nah, Bapak Ibu isi nanti ininya tuh sama ininya. Gitu. Jadi form desain, kemudian ada modul, ya, kemudian modul ini nanti memang terpisah ya, tapi nggak apa-apa ya, Bapak Ibu ini aja gitu, tuliskan aja ini. Modul satu gitu kan, jadi tinggal ditulis public, nah gitu kan, con s oleh db apa itu connection kan gitu, connection oleh db apa ini. Oh bentar maaf, bukan ini. Jadi atasnya kasih import sistem data oleh DB itu kan. Nah jadi ini coba kenal ini gitu. Jadi Bapak Ibu ini tinggal tab aja, misalkan public, sudah ngerti kan. DA ini mah nama ini, kemudian S ini oleh DB apa itu data. Nah data kan, nah, enter. Ini public DS hash data set tuh. Jadi kalau misalkan ininya nanti misalnya gini, saya saran nulis Bapak Ibu ya, mau data set tapi misalkan kurang E-nya, nah biasanya error betul kayak gini tuh. Ada muncul kayak gini tuh, warning error. Kan dikasih tuh, cek data set, karena lihat aja berarti kalau ini hijau berarti udah oke, kalau hijau berarti error. Ya, kalau hijau gini berarti sesuai, makanya lihat aja. Nah, oke benar. Ini ada public emd komen ya, s oleh db, nah tekan komen kan ini itu. Jadi public rb read s oleh db nah dari itu sekarang. Dan public str as oh ya tadi string public sub buat namanya koneksi. Nah, function. Kemudian ini jadi kita buat, nah ini kan sama ada otomatis garis ya. Kita buat str switch-nya sama dengan ketik provider sama dengan Microsoft is dan oleh db dan 12 kemudian 0 ya 1.2 kita nggak pakai ini dulu data search ya data search. Kemudian ini kita lihat, oke di sini ada n ya, application, ada ya, application di opet, kita sama kan, dan misalkan ini boleh ke bawah, samain dengan ini, akan di sini dua buku tadi ya. Ini nama database yang tadi .acc db. Oke, udah ya, udah. Kemudian di bawahnya bikin connection sama dengan new connection oleh db connection. Kemudian ambil ke str di sini. Di sini if con state sama dengan
connection state apa itu close ya, close. Then nah, biasanya ada if, ada con supaya minta koneksinya di open. And if and so and module kan gitu ya. Nah jadi kita boleh di sini gitu, perhatikan kalau warnanya yang nggak sesuai atau ada nggak hijau misalkan sekali lagi berarti ada yang error. Nah, kemudian ini ya ketik coding ini ya di form di sini, nah ya sini, nah ketik di sini Bapak Ibu ya. Nah tadi ini nama formnya apa nih, form Visual Basic. Oh ini data jenis buku namanya. Tapi ini diubah, kalau nggak diubah pun nggak apa-apa, tadi masih form jenis ini. Nah di public class di sini ya, ini form 1. Kalau itu kan tadi namanya dirubah, ini aja di sini masukkan. Kemudian sama ya, kita import sistem dot data dot oleh db public class. Ini data jenis namanya public class. Oh ini namanya di sini ya, sama berarti di sini so kita buat langsung namanya kosong. Jadi kalau kosong dijalankan nanti isinya itu adalah text box 1 dot clear. Oke, kita buat dua sama untuk text box 2 dot clear. Oke, selanjutnya adalah text box 1 set fokus, jadi supaya fokusnya nanti ada di satu. Tab ya, kemudian kita buat lagi namanya yang baru ya, sub. Namanya di sini adalah apa, isi. Kemudian kita kasih ininya text dua clear, text box 2 ini text box 2 clear. Kemudian text box 2 tapi text box 2 terus isi ya. Kemudian yang tampil jenis, nah kita buat lagi sub. Nah, ini namanya itu tampil jenis. Ini, nah ini aku mulai menghubungkan kan DA. Kemudian kita buat new connection, new oleh DB data adapter. Nah, ini kemudian di sini ini perintah ini apa ya, select bintang from jenis ini ngacu ke nama tabel tadi ya, di database yang tadi kan namanya tabelnya jenis. Kemudian di sini kita kasih oke, kemudian DA sama dengan no new, kemudian data set. Oke, kemudian DS clear, kemudian DA dot fill 90 DS, ini untuk jenis. Kemudian, nah ini kita simpan dalamnya ke sini, data grid view. Nah, view 1 tadi kan, view 1 data search sama dengan ds.tabel. Jadi ambil dari tabel, tabelnya apa tadi? Tabelnya namanya jenis. Kemudian data grid namanya data grid 1, kemudian replace. Oke, kemudian kita juga buat sub atur, ini untuk mengatur nama gridnya ya, atur grid supaya nanti kita bisa merubah data grid. Data grid
lagi di view. Nah ini kan kolom dulu, kolom keberapa ke 0 ya. Kemudian kita atur width-nya berapa, sama dengan 60. Jadi view 1 kolom, oh maaf nih, ulang nih, bukan kolom pun, kolom, nah ini. Oke. Berarti yang kedua data grid berapa, data kolom 1. Sekarang kolom satunya width-nya berapa, 200. Kemudian sekarang sama ya, ini hampir sama, boleh kita copy kolom 0, tapi di sini bukan width tapi dot header kasih nama kode ini. Oke. Kemudian ini nama jenis kolom 1, nama jenis. Oke. Ini DB select from jenis. Nah ini gini ya, ada yang enggak nyambung kan ini. Oke, nanti kita cek lagi, terakhir kita ketik lagi yang terakhir ini ya. Layar dulu. Keypad. Kemudian bentar, ini ketika di load ya, taruh ini bentar di public ya. Oke, ini dulu saya balik dulu ke sini. Nah ini ya, sudah ini oke. Kita pergi ke ininya, pilih sebelum load, call, koneksi. Selanjutnya call, tampil jenis. Kemudian call, kosong. Kemudian call, dipanggil ya posisi tadi, atur grid. Oke. Ini kalau lihat dari sini udah sama, tapi kita lihat ya ininya. Kalau dijalankan, ada error nih. Tekan dulu, dijalankan, kita lihat errornya. Kita lihat di bagaimana errornya. Di errornya, kalau dataset tidak bisa convert tuh oleh DB data adapter. Oke, 16 nih. Nah ini nih. DB adapter, apakah kita tadi ada salah? Kita lihat nih. Jadi Bapak Ibu gak usah panik kalau ada kesalahan, ya tinggal trace aja gitu. Kita lihat data DB, data adapter, select, tampil jenis, DB data adapter, select, bintang from ini udah dataset. Apa nih antaranya? Kalau di modul tadi data adapter oleh connection. Nah ini data source application sampai ini udah buku CDP. Kalau petnya coba saya isi utuh. Ini lagi terbuka, kalau enggak nih. Yang masih di sini. Oke, ini apa nih? Tabel jenis, alineo LDB data adapter
select new dataset, tapi dataset ini nggak mau ya. Jenis DA-nya di atas, di sini ada DA, tadi kan DA as oleh data adapter. Jadi data adapter udah, ini sulitnya. Coba kalau misalkan ini saya ini kan seperti ini yang komplit lengkap. Oke. Kemudian ini masih di sini nih errornya nih. Coba saya lihat lagi apa ibu ya. Kita lihat lagi di sini. Ini kan tadi kita import kelasnya ya, sistem kelas DB kelas kosong, ini form 1 ya, karena namanya masih form 1. Ini tampil jenis, ini oleh DB data select bintang from jenis. Jenis itu kan nama database di sini ya, nama tabel. Ini kan namanya benar jenis tuh. Ini oke. Kemudian kita lihat ODP saya bisa from jenis clear jenis tabel jenis category kode jenis di modulnya. Apakah di modulnya tadi ada yang salah? Sistem boleh DB, kemudian modul, kemudian ada connection, ada koneksi, ada connection string, and if sub dan modul. Boleh DB connection, DB. Oh, ada kurang sama dengan nih, ayo nih. Ya, kurang sama dengan provider Microsoft AC S LDB .12.0 titik koma data source, kemudian application start application start update di sininya tanda petik ini nama database nya kan. Oh, udah jual buku CDW, kemudian yang di sininya pun masih error ya. Bentar. Saya di ini kan. Oke, not valid version.
ya lagi bentar. Ya lagi sih. Bukan DA nih. DS, ya ampun. Aset, oh, data, data, set. Oh iya benar. Ini bukan DA nih. Oh saya nulis di modul, saya kira oke. Di sini nggak error, saya coba jalankan. Oke, di sini nggak valid nih. Not valid pet name. Machine open. Hmm, bentar, bentar. Nah, Bapak Ibu ya nih. Kalau Bapak Ibu ada yang sambil nyoba, mangga silakan ya. Nanti barangkali teman-teman nih. Show connection atau DB connection, saya connection state close. Nanti tadi OK, RE. Saya kira mungkin salah nulis di sininya nih. Kalau ininya nggak usah pakai lengkap, cuman gini aja. Kemudian jalan. Oh, karena main. Oh ini nih. Ditemukan ininya nih. Atau harus nyimpannya di debug di sini nih bentarnya. Oh, kita kalau ininya saya ganti tadi. Bentar. Misalkan saya lengkapi tadi dia nggak mau. Saya ada laginya itu debug, lagi, run. Valid pet name. Oh, berarti ini gini. Ntar. Ini gini ya. Ketika kita nyimpannya di file seperti ini, ada settingannya nih. Valid dari itu. Nah, Bapak Ibu ya. Kita stop di baik dulu. Kita masih error di sininya nih, di koneksinya. Kalau misalkan ininya aplikasi bin. Oh, nyimpannya di bin. Coba bentar. Kalau saya nyimpannya di bin, oh, nyimpannya di sini nih, database nih. Coba nih, saya copy atau saya pindahkan database-nya supaya harus di sana. Database yang barusan. Oke, saya pindahkan, saya copy ke ini nih, ke gini nih. Oke, saya copy ke sana. Coba stop dulu. Sekarang saya sudah dalam. Oh. Oke, Pak. Karena file ke Visual Studio. Bentar, ini dalamnya ini ya. Gak buku, padahal foldernya udah benar dong.
Jual buku .accdb ya. Nah ini udah benar. Tapi di sini masih dikatakan error. Apa itu? Barangkali saya nulis. Terus ini salah ini ya. Saya salah nulis ya. Saya ganti ini dengan saya langsung ininya source-nya aja. Oke. Terus jual buku .accdb. Teknologi. Saya searchnya saya masukin langsung. Begini ya. Oke. Saran lagi. Oke Ibu. Jalan ya. Nah, kita buktikan apa ya Bu? Kalau misalkan tadi database yang di sini itu kita isi datanya ya. Nah, misalkan gini, ini kan terhubung ya. Nah, kemudian saya buka database yang di sini, misalkan ya. Kemudian saya isi datanya. Misalkan pada jenisnya itu buku itu misalkan bukunya itu misalkan P1, jenisnya pemrograman, kemudian seterusnya adalah P2 pemrograman dasar, misalkan dasar. Ini pemrograman lanjut, misalkan di sini misalkan ada buku D1 misalkan database dasar, kemudian misalkan D2 database advanced misalkan. Ini kan ada datanya Bapak Ibu ya. Jadi kita punya database di AC di sini. Yang mana di database di sini itu kita sudah punya datanya. Nah, sekarang ketika kita tadi punya aplikasi semua itu nanti kita rubah ininya ya tadi, jadi kita langsungkan ya. Ketika kita kan punya ya, ini kan kosong. Ketika barusan saya isi data di sana, sekarang ketika dijalankan ada tabel muncul Bapak Ibu. Itunya sekarang. Nah itu kita dapat dari mana? Sebenarnya nyambung ke sana gitu. Jadi kalau yang tadi itu misalkan ini kan nggak ada isinya, tapi ketika misalkan kita lakukan penambahan, anggaplah di database di sini ya, saya tambah data yang kelima. Nah ini kan 4 ya. Jadi di aplikasi ini pun ketika dijalankan, nah masih 4 tuh. 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Ada 4 ya, 4 data. Ketika saya misalkan tambah lagi satu lagi di sini, misalkan apa ya, database jaringan, misalkan J1 jaringan komputer. Nah, kita di CTS. Nanti ketika di sini kita lihat nanti ini kan belum nambah ya, karena tadi belum ada fungsinya. Nah, ketika saya keluar, ini sudah nambah ini. Nah, jadi Bapak Ibu, ini kurang lebih secara sederhana ya,
kita buat satu program, nah, dengan menghubungkan antara database dengan aplikasi. Nah, tentunya ini kan baru menampilkan saja ya di sana. Nah, bisa nggak nanti kita menyimpan di sini, masukin kode jenis, ketika simpan, sebenarnya nanti tersimpan ke sana juga ya, dari sini. Itu bisa Bapak Ibu. Nah, kalau ini kan hanya ke sana. Nah, Bapak Ibu ini database. Ini mengembangkan dari yang tadi. Nanti ke selanjutnya boleh di CSS atau tidak misalkan nih. Jadi fungsi simpan itu kita tambah nanti. Sehingga nanti ketika kita, kalau sekarang kan ini nih, saya tambahkan kode J2 namanya jaringan nirkabel, jaringan nirkabel. Nah, sekarang kan ini kan belum bisa ditambahkan, ini belum berfungsi. Nah, bagaimana caranya? Nah, Bapak Ibu buka praktikum yang selanjutnya. Jadi pokoknya di sini diketik, lihat hati-hati satu-satu, yang lain jangan sampai ada yang salah. Nah, ketika nambah tong simpan, Bapak Ibu ya, nah ini saya mau nambah simpan, nah, tambahin aja Pak Ibu, nah ini tuh. Ini saya cobakan nih. Saya akan coba yang ini ya untuk yang simpan. Nah, jadi ini kan tinggal kecil ya. Coba saya perkecil dulu supaya kita bisa lihat. Nah, kita untuk menambahkan di button simpan. Caranya gimana? Double klik button simpannya Bapak Ibu. Double klik, nah muncul kan lipat tuh sub button satu klik. Nah, button satu klik ini adalah punyanya simpan. Nah, ketik ini Bapak Ibu. Ini tuh logikanya jika teks if, nah ini kan if teks box 1 kan. Jika teks box 1 itu ya, isinya itu sama dengan kosong, or berarti, atau teks 2 juga ya, teks 2 teks itu sedang posisinya kosong, then nah itu ya munculkan pesan MSG box. Pesannya apa? Data belum lengkap. Jadi menghindari apa Bapak Ibu? Menghindari ketika nanti kita nyimpen data tapi masih kosong gitu isiannya gitu. Kemudian fokus dari kursor S1 fokus. Jadi kursor nanti simpan di sini. Nah, gitu. Ya. Kemudian if ya. Oke. Kemudian VDN if. Kemudian ini apa nih? Else, oke ada else ini ya. Else, nah. Dan ini ada exit sub. Oke, ketika exit sub. Oke. Ini else, kita ke CMD, ketik ya, komen. Jadi kita akan menambahkan komentar, perintah. Kemudian kita buat new comment ya, new, kemudian only db comment. Nah, kita itu kan nanti akan pertama kita panggil dulu dengan select bintang from jenis. Nah, jadi kita akan ngambil ke tabel jenis, kemudian di sini where kode jenis sama dengan akan diambil ya dari mana? Dari ini ya semua, dan kemudian teks bintang from jenis, where kode jenis sama dengan teks box 1 kan, karena teks box 1 ya, teks box 1 teks, kemudian dikasih tombol ini and tanda ketik 2 ketik 1 koma connection. Oke. Kemudian di sini kita buat juga di sini read ya sama dengan cmd
cmd, kemudian dot execute reader, kemudian rd read. Nah, kemudian di sini baru if not, ini rd not spasi rd spasi hash row then. Nah, itu kan ada then. Nah, di dalam ininya kita masukkan lagi dim simpan string, kemudian sama dengan, jadi selama tadi kita insert datanya ya, insert into jenis dalam kurung ini, jadi masukkan ke tabel jenis kan, insert into ke tabel jenis, kode jenis yang diikuti tadi kode jenis kan, ini nama field, nama kolomnya, ini jenisnya, selanjutnya value-nya. Nah, value-nya pakai apa kita? Values, kemudian nah kita tambahkan dengan apa, tag. Oke, kemudian values ya, nah, di sini values-nya kita isi dengan di teks tadi ya, teks 1. Nah, teks 1 teks box, teks box 1 teks ya. Nah, diisi juga dengan ini value-nya apa, koma ini ya, teks 2 teks box. Kurang ini, maaf nih, kurang simbol apa ini, simbol n, box 2 dot text simbol n, kemudian ini grup dan akhir. Nah, tinggal nanti lihat nih, ini ada kalau misalkan ada yang error, kita lihat dim simpan asterisk insert itu kode jenis values-nya. Oke, ini kan gini, nah ini ada yang ini text box 1 tag and tanda petik koma, oh ini nih, nah ini nggak boleh and nah ini salah nih, balik. Nah, text box 1 itu di sini ada satu lagi ya. Ini ada error nih, text box 1 ini kan untuk text box 1 tag, kemudian di isinya itu cuma text box 2 teks ini bintang ini, nah tapi ini ini. Nah oke, dikurang tanda petik ya satu ya, jadi label lebih ini cmd, kemudian sama dengan new ODB comment, kemudian simpan koma masih dulu connection, kemudian cmd dieksekusi, itu nih apa, execute on query, kemudian ini terakhir buat pesan message box di simpan data sukses. Oke,
kemudian MSG box style information, koma, dalam tanda tutup, perhatian. Oke, perhatian, satu belum tutup. Oke, dari sini lagi, ini udah end if. Kemudian setelah end if yang ini, berarti end if ya, berarti end if call supaya nanti memanggil tampil jenis, kemudian call kosong. Oke, kemudian textbox 1 pindahkan fokusnya ke textbox 1 fokus. Oke, nah ini ya, jadi seperti ini ya. Jadi pertama itu kita cek dulu. Jadi kalau misalkan kita mau nyimpen data ya di sini nih, kita mau nyimpan tapi ini kosong. Nah, nanti dengan perintah ini nanti dia itu akan dikasih pesan data belum lengkap. Tapi kalau ada yang misalkan terisi semua, nanti masuk ke sini gitu. Ya, nanti misalkan di sini kita simpan datanya. Kalau misalkan sukses nanti kita muncul data. Kita coba nih. Ini kan data ada J1 ya. Kita coba J2. Namanya jaringan nirkabel. Itu misalkan tadi kosongkan dulu datanya. Saya simpan, nah muncul pesan data belum lengkap. Nah ini karena perintah ini Bapak Ibu. Nah ini. Atau salah satunya kosong, misalkan ini ada J2 tapi ini kosong. Saya klik simpan sama masih. Data belum lengkap. Kembali lagi ke sini set fokus. Oh yang ini sebaliknya, ini nah, sama ya, data belum lengkap. Ini dengan perintah ini Bapak Ibu, if text box 1 teks kosong, nah ini simbol berarti nggak ada isinya gitu, akan muncul pesan gitu. Tapi kalau misalkan ada isinya, nah misalkan gini, kita jadwal jaringan nirkabel, otomatis kan kita dicek teks 1 box kosong nggak. Textbox 1 ya, oh enggak terisi. Textbox 2 kosong enggak, oh enggak terisi. Otomatis nanti ke sini akan dieksekusi perintah ini bawahnya. Saya simpan. Oke bentar, ada error nih. Ada break, ada missing semicolon atau end. Coba nih. Break dulu. Oke nih. Kita close dulu ya, debug. Stop dulu. Nah, di sini ada error nih. Ada yang kekurangan titik koma katanya nih. Kita lihat di sini, memang Bapak Ibu ya, kalau coding sudah ke database di sini itu kita harus lebih lebih jeli gitu ininya. Makanya pasti akan nuntut kita untuk lebih hati-hati untuk ininya, misalkan dim as no row, oke. Fokus system, CMD new oleh domain, select comment, box 1 connection, oke. Executed reader, rs read, oke. If not ss no, not, ini dim simpan asri, insert into simpan connection cmd execute dan query msg box and if and show answer text box focus dim simpan asterisk insert into jenis kode jenis value. Oke, ini ada apa ya, ada petik apa mungkin, ada petik apa ya. Oh, ini udah benar. Ini. Bang. J2
misalkan execute non query missing semicolon. Oh, missing semicolon ya. Masih di sini missing semicolon misalnya. Debug. Nah, Pak Ibu ya nih, mohon maaf nih. Ini harus lebih jeli nih. Ini missing semicolon. Execute non query. Komanya di mana ya nih? Di sini nih errornya nih. Execute tmd new oleh db comment simpan karena ini ngacu ke sini kan. Oke, mana ini cmd execute non query ini udah benar atau masa pakai t koma? Error kan di mana tuh? Pattern non valid atau di sini masa di sini ada titik koma? Oh, enggak, iya, enggak valid ya. Di sini ada underscore. Semicolon ini jadi ada yang kurang nih ketika set query ini, ada yang kurang. Kita debug stop dulu. Kayaknya di sini nih di manajer nih. Nah, lihat ini ya. Ada comment select from jenis ke jenis, kita petik ini and text box satu text and ini connection rd cmd dan execute reader. Oke, ada read if not as row, then dim simpan as string, insert into jenis, kode jenis, koma jenis, values ini. Oke, dan text box satu teks, ini text box 2 teks. Oke, sudah. Kebanyakan ini. Tadi ini kalau nggak ada ini error. Oh, atau kebanyakan ini. Oke, 2 jaringan 2. Oh ya, oke, ini kelebihan tadi ini ya, Bu. Oke, simpan. Nah, muncul 2. Jadi kelebihan ininya nih. Petik 2 ini kita tadi kelebihan tanda petik 1. Jadi kalau dijalankan ya, misalkan di sini saya jalankan. Nah, sekarang kan datanya sudah ada 6. Saya nambah baru K1, misalkan K1 itu terkait komputasi. K1. Ketika saya ini kosong, saya simpan, nah data belum lengkap. Tapi ketika misalkan di sini K1, ini misalkan komputasi dasar, ketika simpan, nah simpan data sukses. Nanti muncul ke sini Bapak Ibu. Nah ini bisa dilihat di data di sana, diakses ya, kita lihat dari sini. Ini kan belum ya. Tapi kalau ini kita refresh, akhirnya kita close, kemudian kita lihat ya database-nya, harusnya itu sudah, nah sudah nambah tuh K1, terus refresh ini. Nah jadi seperti itu Bapak Ibu ya, ini memang harus cukup klik Bapak Ibunya, Bapak Ibu harus ininya. Jadi salah tanda petik saja terkadang kita bisa akibatkan ada error kelebihan. Tapi ya itu tadi gitu ya,
fokus lihat satu persatu sebagainya, ya, ininya dilihat ya, page nyimpennya atau salah RD dan sebagainya. Tapi kalau misalkan sudah sukses, ya caranya kan sukses gitu. Misalkan apa nih? Misalkan kita tambahkan untuk ini kan untuk simpan, ini untuk misalkan huruf kecil jadi huruf kapital. Ini bisa, ini juga ada data grid view, maka akan langsung terisi gitu. Ini boleh ditambahkan gitu. Ini kalau ubah, nah yang ini, jadi kita bisa mengubah atau kita bisa hapus, Bapak Ibu gitu. Ya, ini tinggal sama ya, tinggal ini kalau menghapus, otomatis kan kita pilih itunya gitu. Jadi kita bisa menghapus apa ya, mau dihapusnya yang mana gitu kan? Dia harus menghapus mau yang mana. Jadi bisa hapus dan juga bisa membatalkan. Jadi kalau sekarang kan button-button ini kalau kita lihat ya, kalau ini nggak bisa karena masih kosong. Tapi kalau ini belum diubah ya, ini belum dihapus, ini belum dibatal. Nanti satu persatu gitu ya. Ini Bapak Ibu ada di modul ini ya, sekali lagi ya, di mana? Nah di yang slide 7 nih, ini nih modul 7. Kita coba gitu kan satu-satu ini misalkan. Setelah simpan, nah ini misalkan pengisian ini jadi huruf kecil supaya huruf kapital. Jadi tambahkan aja seperti ini. Textbox 2 keypress. Nah, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Jadi kalau ini untuk ketika data grid diklik maka data akan terisi. Oh jadi kayak gini nih. Kalau sekarang kan misalnya nih, ini saya jalankan. Ketika saya klik ini, nah ini kan nggak terisi ya. Gitu. Jadi ini tuh nggak kesini. Nah supaya terisi, misalkan bagaimana? Nah kita bisa ikut ini nih. Coba saya tambahkan yang ini Bapak Ibu ya. Saya tambahkan yang ini. Caranya bagaimana? Yaitu dalam sel content click. Nah ini kita ikuti ini. Yang 7, misalkan ini. Nah ini, jadi ketika klik, nah ini saya perkecil dulu, kembali ke kayak tadi. Nah, jadi apa kecil ini ya, nah, saya perkecil. Saya akan melakukan yang ini nih, yang kode 7. Oke, di privat so ketika data grid diklik, nah nanti akan muncul ini. Kita buat PS in region. Kemudian I sama dengan ini, berarti ini data saya ya. Ini data grid view current row. Row dot index. Ini with, nah, berarti ini with data grid view ya. Grid view 1 dot row dot item dalam kurung I tadi. Oke, berarti di sini ini teks box 1 teks sama dengan titik sel dalam kurung 0 dot value. Ini berarti yang keduanya sama mi teks textbook 2, berarti sekarang ya textbook 2 teks sama dengan sel ya, ini sekarang 1 ya, indeksnya dot value and width selesai. Nah ini nambahin ini. Coba saya jalankan apa fungsi yang barusan bedanya. Nah ini sekarang kalau saya klik ini, nah misalkan, nah ini muncul tuh. Oh tadi kan enggak ya, misalkan saya dua klik, ada klik, nah muncul ini ya. Jadi ketika saya mau lihat dasar, nah muncul di sini. Oh tadi kan enggak ada ya, jadi klik sekarang muncul. Jadi Bapak Ibu yang harus dilakukan ya seperti itu gitu. Itu usaha untuk
menambahkan klik. Misalkan saya mau menghapus, coba nih. Saya coba yang hapus sekarang. Ya, yang hapus artinya apa? Supaya si button hapus tadi itu bisa digunakan ya. Jadi bisa mengulangi data yang di sini. Caranya bagaimana? Ini sama, ini yang hapus kan? Double klik. Maaf, ada stop dulu nggak? Oke. Nah, hapus di sini double klik. Nah, muncul ya, masuk button 3 klik. Nah, kita isi ini sama kayak tadi. Ya, misalkan coding yang ada di sini kita isi. Ya, di text box 1, oke, kita sebutkan text sama dengan atau then, oke, kita tambahkan pesan text box kode buku belum diisi. Oke, kemudian balik ke text box 1, fokus. Oke, itu ya. Satu. Nah, ini masih berarti di sini sama ya. Berarti exit dulu kita. Exit sum supaya keluar. Oke. Kemudian di sini ya, karena masih ini kita masih buat else-nya, kondisinya else. Nah, nanti kan else. Kemudian di sini if message box show dikasih pesan. Apa? Yakin dan menghapus data jenis tadi nanti yang dipilih ya. Jenis apa yang nanti mau dihapus, kita ngasih pesan misalnya gitu. Jenis ya betul. Kemudian ini text box 1 dot text. Oke, kemudian sini bisa tanda petik, ya, kita tanda petik dalam kurung. Nah, ini hati-hati ya Bapak Ibu ya, ketika di bagian ininya message button yes no. Set of button yes no, kemudian kurung tutup sama dengan window apa nih, window box kan? Window form dialog result yes, oke, yes then, nah ini kan then, oke, setelah then kemudian di sini kita tambahkan tadi CMD, kita buat cerita baru untuk new DB komen ya, kita akan menghapus. Dan perintah menghapuskan dengan perintahnya itu delete bintang from jenis where. Nah ini ya where kode jenis, berarti kan sini kan kode jenis sama dengan oke. Bintang komen ini delete from, kemudian ini text box 1 ya, text box 1 dot text. Nah, kemudian sama ya, ada semua dan ini kita petik 1.2 koma 1 kon. Oke, nah kemudian sudah kasih pembahasan ini, kita eksekusi ini ya, cmd dot execute query. Oke, kemudian hal kosong
dikosongkan dulu datanya, kemudian tampilkan sekarang tampil jenis, ya. Tadi else-nya berarti berarti di sini oke, berarti else kal kosong, berarti kal kosong, kal kosong. Oke, else kal kosong, and if berarti ini nggak ada n, nggak ada n tadi, n tadi. Dan itu satu dua n sub, oke, coba jangan saya lihat. Karena misalkan saya hapus, kode belum diisi, misalkan ya. Akan saya lihat di sini ini ya. Saya hapus yang K1, hapus, yakin akan menghapus data K1, ketika di yes, data terhapus, nah hilang. Begitu ya, Ibu ya. Kita lihat sekarang di close ya, di database-nya. Nah, ini kan terhapus deleted. Jadi misalkan di sini ketika saya jalankan ininya, harusnya udah nggak ada tuh. Ya, jadi udah bisa menghapus aplikasi kita. Ya, kita bisa menambah, misalnya tadi ya, saya tambah namanya B1, misalkan bahasa bahasa Indonesia, simpan. Nah, simpan sukses. Nah, ada kan? Misalkan sekarang mau kita hapus, yes. Nah, sekarang udah nggak ada. Oke, enggak. Tapi Bapak Ibu itu sementara silakan. Ada yang ditanyakan, ada yang di ini. Sebentar Bapak Ibu, saya ada dipanggil dulu sama pimpinan sebentar ya, Ibu. Oke, coba perhatikan. Kira-kira ada yang masih bingung atau apanya? Nanti saya kembali sebentar. Saya ada telepon dulu sebentar. Ngerti nggak Pak KM? Ya lanjut presentasi Pak Bayu bagian iklan. Kita dengarkan lagu berikut ini. Sok atuh buka pengawasan. Bahwa si temang mengkalah sare, yang curiga. Kasih Arya nanyakan, ngerti tuh Arya? Aduh,
Ya, untuk materi selanjutnya kita langsung buka sheet tahun. Lalu pilih udah di urutan. Pilih start, silakan. Lalu sorot power. Sorot ke kanan. Sudah. Pilih sit down. Selamat mencoba. Arya, ada karya mau Arya. Oke, cek Bapak Ibu. Masih hadir? Ada Pak, siap. Oke, mohon maaf. Ada ini dulu barusan. Nah, Pak. jadi Bapak Ibu kurang lebihnya seperti itu. Ya. Jadi tipsnya itu adalah pertama pasti buat database, tabel dan database, kemudian buat desain di aplikasi Visual Basic-nya, kemudian buat koneksi ya ke menghubungkan database. Setelah itu kita bisa codingkan cara untuk menyimpan, cara untuk menghapus, dan cara untuk mengedit nanti mengubah. Dia ngubahnya saya belum gitu, tapi kurang lebih caranya sama gitu. Dan ini masih yang sangat sederhana gitu. Tapi di sini dituntut perlu sekali yang namanya itu sebuah ketelitian. Ya Bapak Ibu ya. Jadi sangat dituntut ketelitian. Jadi kadang kurang tanda petik, kurang koma atau salah nulis itu biasanya berpengaruh. Tapi ya itulah coding namanya Bapak Ibu gitu. Maka silakan, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Enggak, silakan. Tinggal 9 orang nih. Abayu, sok nguruskan Abayu. Jadi di modul itu sebenarnya kalau dicoba Bapak Ibu ya, nggak error ya. Nah, hanya kalau misalkan kita kurang teliti, biasanya di sana gitu. Tapi memang, nah itulah standar misalkan yang diajarkan di kampus seperti itu. Tentunya nanti banyak alternatif Bapak Ibu ya. Misalkan gini, Bapak Ibu kalau coba cara lain misalkan membuat aplikasi Visual Basic dan akses itu mungkin bisa ada cara lain ya selain menggunakan yang barusan gitu kan. Ada misalkan banyak tipikal, banyak tipe gitu. Tapi kalau Bapak Ibu sudah bisa yang ini nyoba paham. Sekarang tinggal ganti sandi kasus Bapak Ibu. Nah, caranya bagaimana? Hampir sama ya.
Misalkan gini, sekarang kan cuma menambahkan 2 teks. Misalkan apa itu, kode jenis dan ini. Coba sekarang Bapak Ibu misalkan buat yang agak banyak, misalkan kayak buat program untuk menyimpan data penduduk misalkan. Nomor KTP, nama, alamat, RT, RW, jenis kelamin, itu aja dulu. Itu kan tinggal hanya pertama di database-nya dibuat nama tabel, kemudian field atau kolomnya apa saja. Kemudian di form juga sesuaikan. Gitu. Di form juga misalkan tinggal menyesuaikan aja. Berarti ada label 1 nama, text box 1 untuk nama. Label 2 nomor KTP untuk nomor KTP. Agak banyak aja namanya gitu. Tapi codingan yang lainnya itu paling menyesuaikannya aja gitu. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kalau mau dicoba pertama tuh buat sederhana gitu dulu gitu. 1 tabel aja dulu. Nanti baru bisa kita banyak tabel. Misalkan gini, kayak kasus penjualan barang. Penjualan barang kan menghubungkan antara konsumen, nama kasir, sama barang yang dibelinya apa. Nah, coba dulu aja satu-satu gitu. Sekarang nyimpen ke database 1 tabel dulu. Kalau itu sudah oke, sudah lancar, saya yakin kesananya tinggal mengikuti aja gitu. Asal logika yang sekarangnya itu bisa dipahami gitu. Jadi saran saya coba terus modul 7 ini gitu sampai hatam ya. Sekali nyobain error. Oke, sukses, sejam beres. Besok cobain lagi dari awal lagi ya. Dari awal lagi, langkah-langkahnya ikutin lagi sampai beres. Mungkin sampai setengah jam. Atau mungkin sampai 15 menit ini beres karena saking udah paham gitu. Nah, seperti itu tipsnya. Baru coba ke case yang lebih banyak. Misalkan tadi data penduduk, data mahasiswa atau apa. Jadi modul ini sudah mengakomodir, bisa nyimpan, hapus, edit, bisa. Tinggal tadi ini yang harus dicobanya gitu. Ya, kalau misalkan posisinya kita di lab kan, saya tinggal kasih contoh. Bapak Ibu sekarang saya kasih contoh misalkan buat kayak barusan aja lah gitu. Nama, alamat, nomor KTP, jenis kelamin. Jadi kita isi datanya. Orang pertama, orang kedua, penduduk pertama, penduduk kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi kita sudah bikin yang macam data penduduk, data pasien, atau data apapun yang baru 1 tabel. Yang penting dipahami alur atau logika dari si aplikasinya. Mangga, silakan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Nanti ini pertemuan yang sekarang sama yang sebelumnya itu ini direkam ya. Nanti kalau sudah ada file rekamnya saya upload ke YouTube, Bapak Ibu bisa lihat lagi. Mangga. Yang sebelumnya juga sudah ada, nanti saya upload ke YouTube, saya share linknya. Yang pertemuan sekarang pun ini sudah direkam ya, nanti bisa dilihat lagi gitu. Termasuk saya tadi ada kesalahan saya apa, nah cara ngatasinya bagaimana gitu. Gimana Pak Bayu, Pak Aris, Pak Dedi, Pak Gunawan, Pak Upit? Ya Pak. Siap coba ya? Pas. Siap dicoba ya? Pak, UAS daring, Pak. UAS daring. Salah rontok. UAS daring saya harus tahu program harus gimana mengetahui kemampuannya Pak. Coba. Kalau itu mah ngerti Pak, tapi kalau praktek nggak tahu ini. Makanya sekarang lagi ikuti aja Pak modul. Kalau kata modul suruh buat database, suruh buat gitu. Ya, setelah buat database, bikin form, ikuti aja gitu. Terus masukin coding gitu sebagainya. Dapu Ya. yang Pak, ramah. Kalau bingung nyayara berarti mesti berdua Bu, atau bertiga, berempat gitu. Ya sekali lagi ya, nanti ini direkam, mungkin nanti siang atau sore sudah ada ya, atau paling nggak besok. Nanti saya upload ke YouTube. Kalau mau lihat lagi aja, diulang-ulang gitu. Tapi memang semua saya patokannya saya nyoba barusan ya full coding dari dari modul. Gitu. Jadi nggak
Saya nggak ngajarkan yang sudah jadi kan, tapi saya coba ketik. Saya juga tadi ada salah titik tanda petik, salah koma, salah tadi harusnya DS jadi DA gitu kan. Nah, itu karena wajar, itulah coding gitu. Nah nanti gimana UASnya gitu? Ya jelas Bapak Ibu ya, kan nggak mungkin kalau pemrograman itu UASnya itu pilihan ganda apa yang mau dikerjakannya gitu. Paling ya simulasi kayak tadi Bapak Ibu. Jadi misalkan siapa tuh Pak Bayu kan misalkan taruhlah di rumahnya atau di kerjanya bikin misalkan aplikasi menyimpan data pelanggan atau nasabah atau apa namanya Pak. Jadi tiap ada yang ke Bapak itu disimpan namanya dan sebagainya, tersimpan ke database. Gitu. Terus bisa dibuatkan semacam laporan pelanggan sebentar itu. Nah kalau yang laporan itu yang sederhana dulu ya itu ada di modul 9. Tinggal diikuti. Atau nanti saya buatkan video per modul baik modul 8, modul 9, saya unggah nanti ke YouTube. Nah kayak gitu sih harapannya sampai UAS itu. Kalau siapa lagi di sini? Pak Aris, misalkan Pak Aris sama di kantornya ada data pegawai, atau misalkan Pak Aris punya usaha, ada konsumennya, data konsumen. Nah, buat aja gitu. Tabel diakses, database akses, buat form PPB-nya sehingga nanti atau minimal untuk merekam transaksi itu kita inputkan gitu. Ke aplikasi kita yang walaupun masih sederhana, tapi itulah buatan kita, kebanggaan oleh kita untuk kita dan dari kita oleh kita untuk kita. Kalau Bu Neng ya misalkan kalau nggak salah Neng itu di yayasan ya, nah, bikin sederhana nanti aplikasi data apa itu santri aja gitu, nama santri, umur, kelas dan sebagainya simpan ke database. Jadi kita punya gitu. Jadi kalau dulu diakses itu kita punya hanya nyimpan datanya, sekarang kita punya aplikasinya, bisa tambah, bisa hapus, bisa ubah dan sebagainya. Harapannya seperti itu. Bisa nanti buat laporannya. Gitu. Nah, memang betul perlu apa ya? Perlu usaha yang keras, keinginan yang keras. Ketelitian yang sangat teliti. Kalau nggak seperti itu ya sekali lagi sulit. Tapi mesti yakin Bapak Ibu ya, saya aja barusan nih ketik gitu ya ada error wajar ya gitu. Saya pun nggak ada yang menjamin programmer itu nggak pernah error Bapak Ibu ya, nggak ada. Tapi kita kalau para errornya di sini nih, nah kita belajar bagaimana nih solusinya. Jadi gambaran UASnya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi masing-masing Bapak Ibu boleh bebas dan pasti nggak boleh sama. Saya nggak terima misalkan gini, misalkan ya Pak Bayu aplikasi nasabah, Pak Dedi Sami nasabah, sama persis ya isi codingnya bahkan datanya itu nggak wajar. Karena pasti beda gitu. Beda misalkan apa? Beda kolom, beda pin, pasti beda permasalahan. Masa isian untuk data penduduk dengan data santri, dengan data konsumen, dengan data pasien puskesmas misalkan, kan nggak mungkin sama. Kalau pasien puskesmas ada kode pasien, nama pasien, alamat, jenis penyakit dan sebagainya. Kalau penduduk kan ada RT, RW dan sebagainya. Pasti beda-beda. Nah, itu nanti saya mengukur nilai akhirnya Bapak Ibu sebelah mana tuh sampai mana. Jadi sekali lagi basicnya itu dari modul aja gitu. Bukan berarti saya tidak membolehkan di luar modul, ya boleh-boleh aja. Tapi kalau misalkan belajar di luar modul, Bapak Ibu pasti effort yang lebih lagi gitu. Karena nanti memang betul Pak. Ada lagi nggak Pak cara biar program selain ini? Pasti ada gitu. Tapi Bapak Ibu nanti akan misalkan, oh ini koneksinya pakai AdoDB, ada AdoDC, tadi ada pakai apa? Itu kalau dicampur-campur dan kitanya nggak paham, malah pusing. Makanya fokus yang ada di modul dulu sekarang. Kalau udah paham lah misalkan ya, sudah betul-betul mahir sekali gitu ya.
boleh nanti pakai coba cara lain. Itu saran saya. Gitu. Bagaimana Bapak Ibu? Bisa dipahami? Insya Allah ya Pak Dedi, alhamdulillah. Pak Bayu insya Allah, Pak Wawan insya Allah ya. Pak Upit bagaimana Pak Upit? Siap ya nyobain ya? Karena kalau nggak dicoba nggak bakal tahu gitu. Kalau tadi liatin saya mungkin pusing, nanti coba aja niatin gitu. Atau berharap pas lihat tata kuma kayak gampang. Nah sekarang coba aja Bapak Ibu gitu. Ya, pertama itu adalah ikuti semua instruksi yang ada pada modul. Terus satu lagi, step by step Bapak Ibu ya. Jadi misalkan jangan langsung semuanya diketik, jalankan, jangan. Satu-satu aja dulu. Misalkan buat yang add modul, jalankan dulu. Kalau ada error, perbaiki errornya. Sampai nggak ada error, baru ke yang lainnya. Jadi seperti itu. Jangan semua kodenya diketik, baru dijalankan. Nanti kita bingung, banyak error gitu. Satu persatu dulu aja kayak saya tadi kan. Saya nggak tiba-tiba langsung tombol simpan ditambah, kemudian tombol ubah dikodingkan, tombol hapus juga dikoding, enggak. Koneksikan dulu dengan database, connect nggak. Setelah koneksinya terkoneksi, baru misalkan tampilkan datanya, tampil enggak. Kemudian mulai kita nyimpan data baru, tambah data baru. Kemudian bisa menghapus data. Nanti ubah data. Nah, step by step gitu fungsi-fungsinya itu. Siap ya, Bapak Ibu? Gimana Bapak Ibu? Siap Pak, siap. Insya Allah. Ya, alhamdulillah. Siap ya semuanya ya? Insya Allah Pak dipahami siap. Ya, jangan lagi dicoba dulu Pak Ibu. Insya Allah Dan mencoba. Bapak Ibu, nanti kalau kita ada tatap muka, pada kesempatan, kemudian ada mata kuliah yang sifatnya itu membutuhkan pemrograman, nah, silakan boleh Bapak Ibu konsultasi, ataupun nanti pokoknya yang kurang-kurang dari bagian ini saya buatkan video, saya upload ke YouTube nanti. Kayak tadi saya demokan, saya jalankan dan sebagainya. Gitu. Yang penting untuk UAS sekarang mah seperti itu dulu aja. Udah gambarnya ya. Buat database, ada tabelnya untuk nyimpan misalkan data. Kita buatkan aplikasi interface-nya di Visual Basic, kemudian dikoneksikan, dihubungkan, sehingga bisa melihat data dari database tidak diaksesnya, tapi di Visual Studio-nya atau di Visual Basic-nya. Kemudian bisa nambah juga ke sana tanpa menambah di database, tapi di aplikasi. Kan selama ini juga gitu, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau lihat program kasir kan seperti itu. Nggak dilakukan di database-nya, tapi di aplikasi. Nah, itu paling Bapak Ibu ya untuk mata kuliah yang ini. Dan kenapa saya fokuskan ke mata kuliah ini? Karena kalau mata kuliah yang satu lagi ya, yang struktur data, sebenarnya itu hanya tambahan-tambahan aja. Nanti UASnya yang itu bagian mana? Yang itu lebih mudah. Nanti saya buatkan langkah-langkah, Bapak Ibu kerjakan, terus kumpulkan kalau yang itu. Tapi kalau yang ini nanti bisa dikasus sifatnya. Karena apa Bapak Ibu? Nanti yang akan banyak dipakai di keseharian itu adalah yang aplikasi pemrograman visual. Bukan yang pemrograman yang satu lagi yang pakai C++. Itu sih untuk mengasah logika aja. Mengasah kita sebagai coding, sebagai programmer. Tapi yang dipakai itu yang seperti ini. Siapa tahu kan Pak Bayu sudah bisa bikin aplikasi seperti ini, tiba-tiba tetangganya ada yang jual pulsa atau jual konter. Pak, buatinlah
program sederhana supaya saya bisa memasukkan transaksi. Jadi kalau ada yang beli teh, nama pembelinya siapa, belinya misalkan pulsa, kuota atau aksesoris, harga satuannya berapa, harga belinya berapa, terus tersimpan, kembaliannya berapa, simpan ke database. Nah, kita buatin aplikasi Visual Basic. Seperti itu barangkali nanti yang akan terpakai di keseharian. Oke, siap ya Bapak Ibu ya? Halo, Pak. Ya, paling dari saya itu aja Bapak Ibu ya untuk mengakhiri sesi ini. Karena katanya ini sesi terakhir. Apa betul seperti itu Bapak Ibu? Was katanya minggu depan ya? Betul? Mohon minggu depan Pak. Minggu depan was. Tapi tenang, minggu depan itu saya ngasih soalnya. Kerjainnya ada waktu seminggu, 2 minggu gitu kan. Ya seberesnya lah Bapak Ibu. Karena kan kalau saya suruh 2 minggu juga, ada yang belum selesai 2 minggu, 3 minggu belum, ya udah gimana Bapak Ibu aja. Tapi kalau Bapak Ibu nggak ngerjain nanti nilainya nggak keluar gitu. Karena kalau nggak ada UAS ya saya nggak tahu nilainya gitu. Maksudnya nggak bisa ngeluarin nilai. Setuju ya Bapak Ibu ya? Ya. Enggak ada lagi yang mau ditanyakan kalau seperti itu? Pak Arya, Pak Bayu, Pak Aris, Pak Dedi, Pak Upit, Beneng, Bu Indi, Bu Heni, Pak Wawan, Konawan. Dari saya mah cukup Pak, cukup puyeng. Cukup Bu ya. Alhamdulillah berarti ada proses belajar Pak. Kalau tidak puyeng-puyeng acan berarti nggak ada belajarnya gitu. Yang lainnya gimana? Untuk nama channelnya apa, Pak? Nanti saya share linknya Pak. Ya. Oh, Nanti saya share di grup linknya. Kalau yang minggu kemarin pun itu sudah ada yang minggu kemarin ya. Minggu sebelumnya saya share itu yang pengulangan. Nanti yang ini biasanya ada berapa jam recordingnya muncul. Nanti saya upload, saya share juga. Oke baik Bapak Ibu, di jam saya sudah menunjukkan hampir jam 11, berarti kurang lebih saya hampir sejam ya. Jam berapa kita ya? Jam 9. Nah, jam 9 itu 2 jam Bapak Ibu ya. Karena Bapak Ibu harus ada mata kuliah lain dengan Pak Dr. Sarmedi juga Pak Daniel Pandi. Maka dari itu saya izin undur diri, saya pamit Bapak Ibu. Selama semester ini mungkin saya ngajar 2 mata kuliah, dua-duanya pemrograman. Saya fokuskan ke yang pemrograman visual karena itulah nanti yang akan banyak dipakai. Tentunya barangkali apabila saya ada kesalahan dari sisi penyampaian atau dari tutur kata ataupun misalkan dari waktu mengajar dan sebagainya, mohon dimaafkan. Dan besar harapan dari saya dan apa yang kita pelajari bersama itu kita mendapat tambahan wawasan, tambahan pengetahuan, tambahan keilmuan sehingga kita bisa meningkatkan kualitas diri kita ya. Tentunya nanti sebagai bakal menjadi seorang sarjana komputer. Saya tidak tahu nanti semester depan apakah masih bisa mengampu lagi atau tidak. Tapi misalkan kalau masih mengampu, mudah-mudahan kondisinya sudah tatap muka kembali sehingga bisa lebih maksimal. Itu aja dari saya Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih. Selamat belajar, selamat mencoba praktikumnya. Kalau ada pertanyaan silakan tidak usah sungkan ditanyakan saja. Insya Allah kalau waktunya senggang nanti saya akan membalasnya. Itu saja dari saya. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.